Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Harun Effendi dalam informasi pagi. Untuk kesempatan pagi hari ini di edisi Rabu di 6 Oktober 2021, beberapa informasi terhangat dan terdepan akan segera kami berikan ke ruang dengar Anda, dan berikut informasinya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo masih menunggu mekanisme dan petunjuk teknis dari Mabes Polri atas upaya mengakomodir 56 ex-pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang diberhentikan hingga menimbulkan polemik ke publik. Hal ini dikatakan Cahyo di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa kemarin. Ia mengatakan sebagai pembantu Presiden Joko Widodo telah mendapatkan surat jawaban Presiden yang diberikan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pada prinsipnya sudah disetujui usulan itu untuk melaksanakan rekrutmen ex-pegawai KPK yang gagal menjadi aparatur sipil negara atau ASN karena dianggap tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK. Informasi bersumber dari antaranews.com. Kementerian Sosial atau Kemensos mengusulkan dana siap pakai menjadi tidak terbatas di pemerintah pusat dan dalam rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana atau RUU PB. Usulan itu disampaikan Mensos Tri Risma hari ini pada rapat dengar pendapat bersama Komisi 8 dan DPD Komite 2. Risma mengatakan dana tersebut selain bersifat tidak terbatas juga tidak perlu dipresentasikan. Selain itu, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai mulai dari proses mitigasi, tanggap darurat, dan pasca bencana. Sedangkan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, menurut Risma, wajib tersedia anggaran penanggulangan bencana minimal 1% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Risma menyampaikan apa yang diutarakan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahwa di daerah Seram, yaitu daerah Seram, Maluku, diprediksi longsor karena ada palung yang demikian dalam. Informasi bersumber dari republika.co.id. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengingatkan bahaya penggunaan bahan kimia bisphenol A atau yang dikenal sebagai BPA dalam pembuatan plastik. Menurutnya masih banyak masyarakat yang belum paham terkait dengan produk-produk plastik dan dampaknya bagi kesehatan. Hal ini dikatakan Aris dalam sebuah diskusi virtual pada Selasa kemarin. Aris mempertanyakan produk plastik yang beredar di pasar menyertakan free BPA, apakah dilakukan oleh pabrik atau sudah melalui uji klinis di Badan POM. Pemasangan label free BPA harus dilakukan regulator. Aris meminta agar negara tidak boleh kalah dengan industri karena ancaman bahaya BPA bukan saja bagi anak-anak, namun juga bagi masa depan bangsa. Sementara itu, Koordinator Nol Sampah Indonesia, Wawan Som, mengatakan bahwa penggunaan bahan kimia BPA bisa berdampak serius terhadap kesehatan. Menurutnya, dalam kondisi panas, struktur kimia yang ada dalam plastik tersebut akan lepas dan bercampur dengan makanan atau minuman yang menjadi isi dari kemasan plastik. Wawan juga mengkritisi regulator yang tidak jelas dalam mengatur jenis-jenis plastik yang digunakan oleh masyarakat. Misalnya terkait makna angka-angka ada di dalam produk plastik dalam bentuk botol yang sekali pakai. Namun banyak masyarakat yang tidak paham karena bentuk botolnya bagus dipakai lebih dari satu kali. Ketika dipakai lebih dari satu kali, maka zat kimia di dalamnya ikut larut dalam air. Karena itu ia minta agar edukasi terkait bahan kimia berbahaya juga dibarengi dengan melakukan kontrol pada proses produksinya,
sehingga bisa meminimalisir penggunaan bahan plastik berbahaya tersebut. Informasi bersumber dari fifa.co.id. Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker mendorong pelaksanaan reformasi pengawasan ketenagakerjaan. Harapan itu terutama ditujukan kepada ASN atau pejabat fungsional pengawasan ketenagakerjaan maupun penguji keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Hayani Rumondang, menyampaikan untuk mewujudkan itu, Kemenaker mendorong peningkatan kapasitas, integritas, dan profesionalitas SDM pengawasan ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah juga menekankan pentingnya profesionalisme kepada pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan di penguji K3. Oleh karena itu, pentingnya pemahaman dan juga penanaman core value dan juga norma berakhlak serta employer branding ASN bangga melayani bangsa pada setiap individu pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3. Informasi bersumber dari cbnn.com. Dan mitra Azam, berikut informasi yang terakhir. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim menyinggung kesejahteraan guru honorer berstatus K2 di peringatan Hari Guru Internasional pada Selasa kemarin. Nadiem mengatakan pihaknya sudah mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, salah satunya dengan memberikan tambahan nilai afirmasi dalam seleksi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru 2021. Selain itu, Nadiem juga menyampaikan sudah melakukan berbagai cara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan guru. Ia merinci pihaknya sudah melakukan relaksasi dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk membayar guru-guru honorer hingga memberikan bantuan subsidi upah. Lebih lanjut, dia menyampaikan terima kasih pada tenaga pendidik karena sudah berjuang mendidik para murid di masa pandemi COVID-19. Pihaknya mengklaim bakal terus mendengarkan masukan para guru di lapangan demi kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia. Kemendikbudristek mendapat desakan untuk meningkatkan nilai afirmasi guru honorer dalam seleksi P3K Guru 2021. Besaran nilai afirmasi yang diberikan oleh Kemendikbud dinilai tidak berkeadilan bagi tenaga pendidik honorer K2 yang sudah mengabdi selama puluhan tahun. Sementara di daerah-daerah, Nadiem sempat dihadapkan pada tantangan kesulitan dalam menjalankan program pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena akses internet dan infrastruktur yang tidak memadai. Informasi bersumber dari cnnindonesia.com. Azam yang dirahmati, demikian informasi pagi untuk kesempatan pagi hari ini di edisi Rabu 6 Oktober 2021. Yang bertugas Harun Effendi mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.